Jadi Eco itu ada 3 mode. Yang pertama itu B-mode atau brightness mode atau nama lainnya 2D mode. Yang kedua itu M-mode atau motion mode dan yang ketiga color Doppler. Nah, biasanya M-mode itu kita untuk melihat dimensi ruang jantung, fungsi dari LV, masa dari LV, kita bisa melihat tebal septum maupun tebal dari dinding dari ventricle, terus pergerakan dari katup-katup ventricle maupun septumnya. Nah, yang kalau color Doppler itu biasanya kita untuk melihat arasan, ataupun kita melihat suatu regurgitasi, maupun kita melihat lesi obstruksi. Siap, dokter. Oh, terburu-buru. Terburu-buru, dokter. Next. Nah, yang utama adalah kita harus mengetahui view standar dari Eco. Ada 4 view standar, yaitu pada pediatri kita gunakan itu subpostal view, yang ke subpostal view, yang kedua itu parasternal view, bisa parasternal kiri maupun yang kanan. Yang ketiga itu apex view, dan yang keempat itu suprasternal notch atau assessment view. Nah, yang pertama yaitu pada pediatric dilakukan itu SC atau subsipioid atau subpostal view, di mana pasiennya terlentang dan prop diarahkan di bawah subsipioid. Yang pertama kita bisa melihat kalau secara potongan aksial, yang pertama kita lihat untuk situs solitus atau situs dari jantung terhadap organ yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat arahnya ini merupakan arah kanan, dan karena kita lihat dari arah bawah, berarti ini merupakan arah kanan pasien, ini dan arah kiri pasien. Nah, IVC selalu berada di sebelah kanan, sedangkan aorta selalu berada di sebelah kiri. Itu menandakan bahwa memang jantungnya di sebelah kiri, sedangkan heparnya berada di sebelah kanan. Yang dimana kita sebut itu normal, yaitu situs solitus. Yang kedua, dari view SC ini kita bisa melihat dari force chamber. Jadi kita bisa melihat di sini IVC memuara kepada RA, RV, LA dan LV, serta kita bisa melihat katup septum dari IVS serta septum dari IAS-nya. Nah, kalau pada long axis kita bisa melihat dari IVC RA junction seperti ini. Yang kedua itu biasanya diperiksa yaitu plaques atau parasternal long axis view, di mana propnya itu diletakkan di sisi kanan atau kiri dari sternal atau kita bilang parasternal. Kalau parasternal long axis berarti dia memotong jantung secara long axisnya. Di mana di sini kita dapat melihat karena RV-nya paling atas, maka kita dapat melihat RV, LV serta LA, serta kita bisa melihat 2 katup, yaitu katup mitral serta katup aorta. Nah, di sini kita bisa melihat IVS juga. Nah, kadang seperti yang saya bilang, dependent operator. Nah, operatornya bisa mentil kanan atau ke kiri, jadi kita bisa melihat view ruang jantung yang lain, tetapi tetap pada arah RV, LV maupun RA, seperti itu. Next. Yang view yang ketiga itu yaitu view PISAX, yaitu parasternal shock axis view, di mana terbagi menjadi 4 level. Yang pertama itu level aorta, setara dengan katup aorta, kita bisa melihat aortanya berada di tengah. Nah, jika kita lihat di ruang di bawah ini merupakan left atrium yang dipisahkan dengan RA yaitu IAS. Lalu kita juga bisa melihat katup. Di sini kita bisa melihat sebenarnya 2 katup, katup tricus maupun katup pulmo di sini. Nah, yang berikutnya kita putar ke kanan yaitu katup tricus, lalu melihat RV atau RVOT, lalu kita bisa melihat di sini katup pulmonal.
Lalu nanti kita bisa melihat MPA, kalau view-nya bagus, crop-nya bisa digeser ke arah kiri lagi, itu kita akan melihat MPA yang terbagi dua, yaitu LPA dan ke RPA. Nah, level MV atau mitral valve itu kita bisa melihat area dari mitral, di mana kita bisa melihat ruang RV, ruang IV, septum IVS, serta ruang LV-nya. Nah, yang ketiga itu dia setinggi papillary muscle. Yang keempat, setinggi apex. Jadi kita bisa melihat pergerakan dari apex itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah view apical. Jadi view apical ini ada 4, yaitu 2 chamber, 3 chamber, 4 chamber, 5 chamber. Di mana 2 chamber kita bisa melihat LV dan LA. Dan berikutnya 3 chamber sama kita bisa melihat LV dan LA disertai aorta. Nah, yang 4 chamber yang biasanya kita lihat itu kita bisa melihat seluruh chamber dari jantung serta hubungannya, yaitu RA ke RV, LA ke LV, serta katup dari tirkus dan katup mitral. Nah, yang berikutnya A5 chamber itu sama dengan 4 chamber, hanya saja di tengahnya kita akan melihat katup aorta. Next. Yang terakhir yaitu suprasnal node view atau SSN view, di mana kita bisa melihat dari arcus aorta. Jadi propnya pas diletakkan di atas nodes sternal, yaitu kita bisa melihat arcus aorta, yaitu melihat dari aorta ascendant, arcusnya, dan kadang-kadang kita bisa melihat aorta descendant, serta dari RPA. Jika lebih tinggi lagi, kadang-kadang kita bisa melihat hingga ke vena innominata yang bermuara kepada SVC. Nah, ini biasanya susunan dari echo berdasarkan Van. Jadi kita bisa melihat awalnya yaitu jadi kita awalnya itu melihat anatomi dari jantung anak itu, yaitu situsnya, yaitu situs dari jantung terhadap organ abdomen, yaitu situs soletus kah, inversus kah, atau ambiguous. Yang berikutnya kita bisa melihat posisi jantung pada levokardi secara normal atau mesokardi atau dextrokardi. Nah, yang berikutnya kita bisa melihat segmen by segmen. Setelah itu kita melihat atrial. Atrial itu soletus, inversus, atau ambiguous. Yang kedua dari loop ventricularnya yaitu di loop atau L-loop. Yang berikutnya kita bisa melihat AV alignment, connection. Nah, yang ini susunan dari melihat anatomi jantung pedi ya. Terus yang ketujuh kita bisa melihat ventricular arterial alignment. Apakah dia AV konkordan atau VA konkordan, atau ada AV konkordan, VA diskonkordan, seperti itu. Nah, yang ke-8 kita bisa melihat dari infunibular anatomi atau pulmonary valve, apakah dia subpulmonary, subaortic, atau bilateral. Yang berikutnya kita melihat relasi antara katup-katup semilunar itu soletus, apakah inversus, apakah ada malposisi. Yang terakhir yaitu kita melihat anomali yang lainnya yang berhubungan dengan kelainan jantung yang kita ketemui. Karena biasanya kelainan jantung pada anak itu bukan hanya satu, kadang disertai oleh kelainan-kelainan yang lain. Nah, ini contohnya kita bisa melihat pulmonary hipertensi atau pH pada ekokardiografi. Nah, yang kita temukan biasanya saat view plugs kita bisa melihat dilatasi RV atau bisa melihat IVS-nya itu yang seharusnya datar menjadi konkav ke arah RA-nya karena tekanan dari RV-nya. Nah, atau dari PISAX itu ukuran MPA-nya menjadi jauh lebih besar karena dilatasi, jauh lebih besar daripada ukuran aorta. Kalau dari 4 chamber kita bisa melihat dilatasi RA dan RV-nya.
serta kita melihat perkuslit regurgitasi. Untuk view SC-nya kita dapat melihat dilatasi IVC-nya. Nah, ini kita bisa mengetahui tekanan dari PA dari Eko, tapi itu berupa estimasi saja, karena seperti saya bilang tadi, itu dia operator dependen. Jadi kita hanya melihat estimasi, tidak pastinya. Kalau ingin melihat pastinya itu secara CAD. Tapi dari Eko kita bisa estimasi, yaitu dari velocity, peak velocity yang terjadi di satu perkuslit. Biasanya pH akan menyebabkan over volume dan over pressure yang menyebabkan regurgitasi dari TR. Nah, makanya dilakukanlah Eko untuk melihat dari peak velocity dari TR-nya. Nah, seperti ini. Kita lihat TR max. Jika TR max nilainya kurang dari 2,8, itu kemungkinan tidak ada pH. Tapi jika 2,8 ditemukan tanda-tanda pH seperti ini, loh kok ada dilatasi FV, IPS-nya konkav, terus yang dilatasi IVC, kita bisa menyebutkan kemungkinan ada pH possible. Nah, jika kita temukan nilainya 2,9 sampai 3,4, maka itu kita bisa, itu kemungkinan pH. Dan kemungkinan pH yang sangat tinggi jika lebih dari 3,4. Rumus lainnya kita bisa menggunakan 4 dikali TR max, atau dengan rumus yang di bawah ini, 4 dikali TR max ditambah pressure dari RA, di mana nilai normalnya di bawah 20, dan pH yang ringan itu nilainya 20 sampai 30. Sedangkan pH yang moderat itu 30 sampai 40, dan pH yang berat itu di atas 40. Nah, yang berikutnya kita lihat kelainan yang lain, yaitu atrial septal defect, di mana dia bisa dari Eko kita bisa melihat lokasinya, flow pattern-nya, penemuan yang lainnya, serta indikasi dari surgery-nya itu apa-apa saja. Nah, seperti ini, kita bisa melihat lokasinya. Bisa dilihat dari view SC for chamber seperti ini, atau view, jadi seperti dibilang kita melihat suatu kelainan dengan banyaknya view dari Eko ini, tidak hanya satu, melainkan banyak view yang bisa kita nilai, karena Eko ini sifatnya estimasi, kita hanya mengintip dari jantung, jadi tidak pasti. Jadi kita harus dalam satu view melihat suatu kelainan, kita juga akan mengkonfirmasinya ke view yang lain. Berikut saya kasih contoh pada view SC for chamber. Nah, ini SC-nya seperti sinus. Ini contohnya, jika dilihat discontinuous dari IAS, berarti di sisi seperti ini, itu kita bisa bilang itu jenis dari ASD sinus venosus. Nah, bila kita lihat di daerah tengah, kita bisa mengatakan bahwa itu ASD sekundum. Jika kita mendekati ke arah IVS-nya, nah itu kita bisa mengatakan bahwa ini jenisnya ASD tipe primum, seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa melihat arasannya. Jadi banyak cara untuk melihat arasannya dengan menggunakan Eko. Pertama, menggunakan Doppler Eko. Seperti ini. Kita harus ingat bahwa biru itu harusnya menjauhi dari prop, merah mendekati dari prop. Nah, contohnya seperti ini, saya kasih contoh. Jika kita ini dari view ini, kita bisa melihat bahwa ini merupakan right to L-sun, di mana dia dari right atrium, dia ditemui arus dari biru, yaitu dari right menuju left. Jadi kita seperti menjauhi prop, ini propnya, berarti arusnya yang banyak ditemui itu arus biru. Seperti menjauhi, berarti menjauhi dari prop, berarti arahnya ke sana, yaitu dari right atrium menuju ke left atrium. Berarti kita mengatakan bahwa itu right to left sun. Atau jika kita ragu, bisa juga dengan menggunakan test bubble. Jadi test bubble itu bisa dialirkan dari RA. Nah, jika tekanan tinggi dari left atrium, maka bubble-nya tidak akan nyebrang ke left atrium. Artinya tekanan yang lebih tinggi dari left atrium
berarti itu L to right sun. Tetapi jika dari right atrium lebih tinggi, maka akan terjadi tekanan yang menuju ke arah left. Jadi kita bisa tahu right to left sun. Seperti itu. Nah, yang berikutnya kita juga bisa melihat anatomis ya, terjadi dilatasi atau tidak. Nah, seperti ini kita bisa melihat bahwa RA-nya lebih besar daripada LA-nya, RV-nya juga lebih besar dari LV-nya. Jadi secara kualitatif kita bisa melihat bahwa RA, RV-nya terjadi dilatasi. Dan di sini juga kita bisa menilai dari Doppler itu terjadinya regurgitasi dari katup. Seperti ini kita melihat arah jet seperti ini. Jadi kita bisa menilai bahwa sudah terjadinya terkutuk regurgitasi. Nah, apa sih indikasi dari surgery? Jadi ASD itu dapat diterapi melalui dua jalan, yaitu dengan menggunakan device yang biasanya dilakukan oleh kardiologis atau pedikardiologis. Nah, jika ditemui KPKS-nya lebih dari 1,5, terus ditemukan dengan besar, tipenya harus ASD sekundum. Kenapa begitu? Karena suatu alat dia perlu landasannya atau kita sebut rim. Jadi biasanya yang ada rim itu adalah ASD sekundum. Besarnya yaitu 10 sampai 38 mm supaya muat alatnya. Jika besar besar dari itu ditakuti memang alat diameter ASD-nya lebih besar daripada device-nya yang nggak akan nyangkut juga. Jadi kita juga harus melihat adequate rim. Di mana rimnya itu kita harus menilai di beberapa view seperti view SATS kita lihat anterior superior rimnya, for chambernya kita melihat antara inferior rimnya, atau di ST view kita bisa melihat superior dan inferior rimnya. Jadi memang harus diukur minimal 5 sebagai landasan kaki dari device-nya. Nah, jika ditemukan KPPS yang lebih dari 1,5 dengan signifikan sun, artinya sun yang cukup besar, terus tipe ASD yang seperti primum, sinus venosus, atau sekundum yang melebihi ukuran seperti ini atau kecil dari ini, kita bisa atau bisa ASD dengan mild atau moderate pH, atau bisa juga tetap tanpa ada Eisenmenger sign. Jadi kita bisa mengarahkan ke surgery, yaitu penutupan dari closure dari ASD. Nah, yang berikutnya seperti ventricular septal defect sama. Jadi kita bisa melihat lokasi serta ukurannya di mana seperti ini. Jadi PSD itu seperti ada di subaortiknya, terus ada di inlet, perimembrano seperti ini, terus di trabecula atau kita sebut VSD muscularis. Jadi kita juga bisa melihat dari echo itu secara hemodinamik, terus kita bisa melihat sun-nya, bisa melihat pressure dari LV-nya, kita bisa juga melihat kelainan-kelainan yang lain yang ada pada jantung selain dari VSD tersebut. Next. Nah, berikutnya itu seperti ini. Jadi banyak view yang bisa kita lihat jenis ASD-nya seperti apa. Jenis PSD-nya seperti apa. Contohnya pada view successing di aorta, kita bisa melihat jika ada arah jet dari arah 10, maka kita bisa melihat itu perimembran dari PSD perimembran. Nah, jika kita melihat arah jetnya pas tegak lurus atau arah jam 12, kita bisa melihat, kita bisa mengatakan bahwa ini PSD tipe subaortic. Nah, jika di arah jam 1 atau jam 2, kita bisa mengatakan bahwa itu PSD subpulmonic. Nah, view yang lain kita bisa melihat juga secara flux. Jadi flux itu kita bisa melihat jika arah jet, nah seperti ini jika arah jetnya pas di dekat kita bisa mengatakan bahwa itu tipe subaortic. Nah, atau kita mungkin bisa melihat di daerah tengah, kita bisa mengatakan bahwa itu tipe muscularis.
Nah, ini sama modified dari flux kita untuk melihat apakah VSD-nya itu karena ini dekat dengan katup pulmonom, berarti kita bisa melihat apakah dia tipe VSD yang subpulmonal. Ini view yang lainnya untuk melihat VSD, jadi banyak sekali kita bisa melihat vertebra atau bisa melihat dari subcostal chamber. Nah, pada ini adalah apical chamber. Jadi dia bisa memang bisa melihat EVS secara jelas. Jadi kita harus mengkonfirmasi beberapa view. Jadi jangan kita lihat, oh saya melihatnya di view Alpha chamber ada PSD. Jadi kita harus mengkonfirmasinya di view yang lain. Jadi begitu kalau echo. Jadi tidak pada satu view saja. Karena memang itu tergantung keahlian tangan dari operator tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat apakah itu termasuk inlet dari PSD inlet atau PSD dari muskular. Nah, ini sama juga, tapi view dari pusat dan view dari first chamber juga bisa kita temui. Dari sini kita juga bisa melihat Doppler echo, echo dari color Doppler. Nah, kita bisa melihat sun dari PSD seperti yang saya lihatkan tadi, serta kita bisa melihat apakah ada kelainan di tempat lain, seperti ini disertai oleh prolapse dari STT-nya. Serta kita bisa melihat arahannya itu L to right atau right to left, seperti itu. Nah, kapan sih kita harus operasi? Kapan kita harus menggunakan alat? Saat menggunakan alat, itu kita harus melihat bahwa stres PSD-nya tidak terlalu besar. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan anulus dari aortanya, jika besar PSD-nya itu lebih kecil dari sepertiga dari anulus aorta, itu kita bisa mengatakan bahwa dia small. Nah, jika small VSD, jika dia antara sepertiga sampai 2/3 ukuran dari anulus aortanya, itu kita katakan bahwa VSD-nya VSD sedang. Atau VSD berat melebihi 2/3 dari anulus aortanya. Nah, biasanya yang di surgery itu biasanya yang PSD yang besar, yaitu yang large. Jadi nggak akan bisa menggunakan device closure. Dan ditemui PSD tapi tanpa pH. Jadi kita tidak bisa melakukan operasi jika memang pH apalagi sudah memperlihatkan calculus dengan eccentricity sign. Terus PSD dengan sama dengan nilai PA pressure-nya lebih dari 50% dari sistemik. Nah, yang berikutnya itu patent ductus arteriosus, di mana dari echo kita bisa melihat posisi dari PDA-nya, ukurannya, serta komplikasi atau stunnya juga bisa kita lihat, serta indikasi dari surgery-nya. Nah, dari sini, view yang paling bagus itu kita melihat yaitu melalui view dari flux. Atau high flux. Atau kita bisa melihat suprasternal dari suprasternal view. Kita bisa melihat bahwa dari akus aorta itu bisa kita lihat juga di sini FPA-nya dan di sini merupakan aortanya. Kita akan bisa melihat arah hubungan PDA-nya di daerah segini. Jadi kita bisa melihat arah stunnya. Nah, seperti ini arah stunnya, ada arah stun. Merupakan ini kemungkinan ada PDA yang menghubungkan antara aorta dengan FPA-nya. Ini view yang lain lagi. Ini view pusat dengan level aorta. Nah, kita bisa melihat jika prop lebih ke arah kiri, maka kita akan melihat percabangan dari MPA, yaitu MPA, RPA, dan LPA. Nah, akan terlihat adanya
sun di arah sini atau discontinue dari arah sini, eh, kita akan melihat bahwa itu PDA. Jadi seharusnya di sini nih tidak ada kata continue, jadi tidak discontinue. Kalau di PDA itu juga kita bisa melihat adanya kemungkinan dari left atrium dan left ventricle dilatasi seperti itu. Ini udah bisa cek. Jadi indikasi surgery untuk PDA yaitu jika non-surgical manajemennya itu gagal. Contohnya dengan menggunakan biasanya pada umur setahun itu PDA-nya baru lahir saja PDA-nya itu biasanya sudah menyusut. Nah, ternyata setelah dievaluasi beberapa bulan PDA-nya tidak tertutup, kita bisa menggunakan secara surgery. Atau PDA-nya yang terlalu besar sehingga gagal ditutup melalui alat. Nah, jika PDA-nya juga menyebabkan simptomatik. Nah ini, jika PDA lebih dari 3 mm itu cukup kita katakan PDA-nya besar sehingga tidak bisa ditutup oleh alat, kita bisa menyarankan pasiennya untuk operasi atau PDA dengan CHF, pulmonary overcirculation, atau disertai dengan LA-LV dilatasi. Nah, contoh ini dengan jika 3 mm atau cukup kecil, biasanya akan dilakukan coiling. Nah, jika 3 sampai 12 mm itu biasanya dengan menggunakan occluder. Nah, tempat kita itu jika dia lebih dari 12. Jadi kalau misalnya kurang dari 3, biasanya gejala pasiennya itu tidak terlalu berat dan bisa dilakukan coiling. Nah, yang berikut yaitu cyanotic, contoh saya ambil contohnya patologi ovalo. Patologi ovalo di mana kita bisa melihat 4 kelainan dari patologi ovalo ini, yaitu PSD. Jadi PSD seperti yang saya jelaskan, kita bisa melihat melalui subcostal view, bisa melihat melalui apical first chamber. Nah, dari PSD ini kita juga bisa melihat alignment dari aortanya. Ada overriding dari aorta, serta kita bisa melihat pulmonary stenosis yang biasanya kita lihat dari view di setinggi aorta, serta kita bisa melihat FV hypertrophy. Nah, ini kita bisa ambil dari fourth chamber. Nah, contohnya seperti ini, seharusnya ini ICS itu kan lurus dan ketemu melalui aorta. Nah, ini aortanya terjadi overriding, artinya posisinya cukup jauh dari ICS-nya. Nah, jika overriding-nya lebih dari 50%, itu bisa kita katakan bahwa ini bukan DFU, tetapi masih kemungkinan dia PSD dengan overriding aorta. Nah, jika ini view dari ini enggak begitu jelas, tapi ini view dari setinggi level, tapi yang agak digeser stropnya itu sebelah kiri. Jadi kita bisa melihat fokusnya itu ke MTA dan LPA. Biasanya tidak ada flow atau flow yang kurang ke arah LPA dan RPA-nya, ke arah MTA-nya. Nah, dari sini juga kita bisa melihat PSD alignment-nya. Nah, kapan sih kita lakukan tindakan? Nah, kita harus menghitung median rasio dari TOS. Di mana median rasio itu dihitung dari nilai RPA-nya yang kita dapat dari echo, serta ditambah jumlah diameter dari LPA-nya per diameter aorta abdomen yang kita lihat dari SCQ. Nah, di sini kita menggunakan patokan 1,8, di mana jika kita kurang dari 1,8 kita bisa mengarahkan ke
bisa mengarahkan ke dipusan dulu seperti itu. Tapi jika lebih dari 1,8 itu bisa mungkin kita lakukan total koreksi. Nah, ini kita juga melihat selain TOF dia ada kelainan lainnya lagi enggak? Seperti kelainan dari ini sama pusat setinggi aorta tos, tetapi dia melihat dari ostium dari RCC dan LCC seperti itu. Ada nggak kelainannya? Seperti stenosis seperti itu. Atau posisi dari koroner arterinya. Nah, yang berikutnya, apakah POF ini juga disertai oleh ASB? Sekian, terima kasih.